Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, juga bersama keluarga semuanya berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, Ananda kenalkan dulu, nama Ibu adalah Wikarti SPD. Ibu sudah mengajar cukup lama di MTS Negeri 3 Batanghari. Dan mata pelajaran yang Ibu ajarkan adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Namun dalam kegiatan Matsama ini, Ibu akan mengisi materi tentang metode, model pembelajaran, dan kegiatan rutin yang ada di madrasah kita. Ananda semuanya, marilah kita ketahui dulu apakah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Contohnya apa metode pembelajaran itu? Yaitu misalkan ceramah. Nah, mungkin Ananda pernah mengalaminya ini. Guru mengajar di depan dengan menjelaskan. Nah, itu disebut guru tersebut menggunakan metode ceramah. Kemudian metode yang selanjutnya adalah diskusi. Diskusi ini di dalam mengajarnya guru membentuk kelompok, diberikan suatu materi atau masalah yang harus didiskusikan. Kemudian ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi artinya memberi contoh, mendemonstrasikan di depan kelas, misalkan memperagakan mencontohkan pembuatan tape misalkan. Nah, begitu. Kemudian metode yang selanjutnya adalah eksperimen. Ini biasanya dilakukan oleh guru-guru IPA untuk melakukan penelitian atau percobaan. Kemudian ada metode yang dipakai guru adalah metode tanya jawab. Guru menanyakan, siswa menjawab, atau begitu sebaliknya. Kemudian ada ceramah plus. Artinya di sini ceramah plus tanya jawab, ceramah plus diskusi, nah gitu. Kemudian marilah kita ketahui kalau tadi metode, sekarang adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait. Model pembelajaran dalam kurikulum K13 atau kurikulum 2013 ada 3 macam, yaitu project based learning. Ini pembelajaran berbasis proyek. Nah, proyek nanti adalah tugas ya yang diberikan untuk diisi, untuk diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah problem based learning. Nah, pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini siswa diberikan suatu masalah untuk didiskusikan, untuk dicari penyelesaian yang baik. Kemudian yang ketiga adalah discovery based learning. Discovery based learning ini adalah model pembelajaran penemuan. Misalkan meneliti, melakukan suatu percobaan untuk menemukan hal-hal apa saja yang didapat. Nah, ini disebut dengan metode penemuan. Berikutnya adalah kegiatan belajar selama masa pandemi. Nah, kalau yang tadi adalah model dan metode pembelajaran tatap muka. Nah, sekarang bagaimana kalau kita selama ini lebih kurang 2 tahun ini kita belajarnya di rumah. Nah, kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini untuk madrasah kita yaitu menggunakan e-learning madrasah. Nah, e-learning madrasah ini selanjutnya nanti akan dibimbing oleh guru atau operator yang akan mengarahkan
diri Ananda untuk bisa belajar menggunakan e-learning. Dan e-learning ini juga dipakai untuk ujian, misalkan ujian harian atau PH penilaian harian, kemudian penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Maka Ibu mengharapkan e-learning ini untuk sungguh-sungguh bisa dipelajari dan diikuti. Berikutnya, kegiatan belajar mengajar selama pandemi bisa dilakukan dengan Zoom. Kemudian Google Classroom, G Suite for Education, ini Google Suite for Education. Kemudian ada yang disampaikan melalui WhatsApp, disampaikan melalui YouTube, Facebook, dan media lainnya. Nah, inilah media pembelajaran yang dipakai selama masa pandemi ini. Berikutnya, kita akan mengetahui dulu, akan belajar kegiatan rutin setiap minggu atau setiap pekan yang ada di madrasah kita. Jadi walaupun kegiatan belajar di rumah, namun kegiatan rutin ini bisa dilakukan di rumah. Jadi mari sama-sama nanti Ananda mengerjakannya di rumah ya. Hari Senin. Nah, ini sebelum belajar ada 15 menit untuk bersolawat, membaca solawat. Kemudian hari Selasa, membaca Asmaul Husna dari jam 7 sampai 7.15. Ini selama 15 menit juga. Kemudian hari Rabu, mengaji Al-Quran. Hari Kamis, kita ada gerakan namanya gerakan kaca, yaitu Kamis membaca. Jumat, membaca surat Yasin. Sabtu, UKS, senam, dan kebersihan. Nah, di sini ini kegiatan rutin kita setiap minggu atau setiap pekan. Mari sama-sama kita laksanakan. Ini dimulai pukul 7 sampai 7.15. Bersalawat, belajar di rumah kita membaca salawat. Kemudian Asmaul Husna, mengaji. Nah, untuk mengaji nanti ada jurnal yang disiapkan oleh Ananda. Nanti akan diberi contoh melalui WA group. Nanti akan disampaikan bagaimana jurnal yang dipakai. Kemudian gerakan kaca ini juga ada jurnalnya yang harus diisi. Nanti mari kita sama-sama mengerjakannya. Kemudian membaca surat Yasin. Kemudian Sabtu ada UKS, senam, dan kebersihan. Mengapa begini? Misalkan UKS ini jika nanti masuk sekolah. Kalau senam bisa saja dilakukan di rumah. Kebersihan itu artinya bisa membantu kegiatan kebersihan, membantu orang tua di rumah untuk membersihkan rumah, ya, untuk menyapu, untuk pokoknya kegiatan apa saja yang bersifat kebersihan yang dilaksanakan di rumah. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja secara jarak jauh atau PJJ atau tatap muka PTM dengan berbagai media. Tetap semangat untuk belajar, jangan sampai berkurang. Ilmu pengetahuan bisa didapat dari berbagai media dan berbagai kegiatan di rumah. Untuk melatih sikap disiplin, sopan santun, tanggung jawab, toleransi, peduli, gotong royong, kerjasama, dan percaya diri bisa dilaksanakan atau dilakukan di rumah. Misalkan sikap disiplin, jam sholat kita sholat, jam mandi kita mandi. Kemudian sopan santun dengan orang tua, dengan keluarga. Kalau berbicara yang sopan, kemudian bertingkah laku juga yang sopan santun. Kemudian tanggung jawab ini adalah
Misalkan suatu saat nanti akan diberikan tugas oleh guru, mari dikerjakan. Kemudian misalkan disampaikan tanggal berapa harus kumpul, misalkan hari Sabtu harus kumpul, maka hari Sabtu dikumpul. Itulah bentuk tanggung jawab. Kemudian toleransi. Toleransi ini menghargai, saling menghargai, bisa dalam agama atau dalam berpendapat. Kemudian sikap peduli. Nah, peduli ini misalkan orang lain kesusahan, ada yang kena bencana misalkan. Nah, ini mari kita timbulkan. Kemudian semangat gotong royong, saling bantu dan kerjasama di situ. Kemudian percaya diri. Misalkan percaya diri ini disuruh membuat video, mari kita buat. Misalkan disuruh mengaji, buat videonya, silahkan dibuat dan dikirimkan. Misalkan pelajaran lain, pelajaran penjas misalkan, disuruh lari misalkan, nah disuruh buat videonya atau video senam misalkan, maka tolong dibuat. Kemudian misalkan bahasa Indonesia disuruh membuat puisi, membaca puisi, divideokan, silahkan. Ketika di syuting, maka laksanakan dengan percaya diri. Kemudian juga untuk mata pelajaran yang lain, silahkan Ananda berlatih untuk tampil, untuk percaya diri. Senyuman adalah kata terindah yang tidak mengandung huruf, murah, mudah, hampir tanpa modal, namun bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keep smiling, it's sunnah. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, Bang. Sudah, Mama malas ngulang lagi. Terus? Nyimpannya di mana? Are you sure to want to stop? Yes.